Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesehatan, berikan kesempatan kepada kita semuanya. Dua nikmat yang menurut Rasulullah harus betul-betul kita manfaatkan, karena nanti entah kapan waktunya keduanya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Salat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan yang sangat mulia ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk melanjutkan pencarian kita terhadap karakter yang dicintai oleh Allah yang disebut di dalam Al-Quran. Episode yang sebelumnya kita sudah membicarakan karakter al-muhsinin atau al-muhsinun. Kemudian yang disebut 5 kali di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muhsinin. Kemudian al-muttaqin disebut 3 kali di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muttaqin. Kemudian untuk kali ini kita akan memasuki karakter yang ketiga yang oleh Allah disebut sebagai karakter yang dicintai oleh Allah. Yang ini disebutkan di 3 tempat, ya 3 kali di 3 tempat di dalam Al-Quran, yaitu karakter al-muqsitin. Ayat yang diakhiri dengan innallaha yuhibbul muqsitin itu ada 3 ayat. Yang pertama di dalam surat Al-Maidah ayat 42. Monggo kalau nanti dicek. Kemudian yang kedua ini ada dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Kemudian yang ketiga ini ada di dalam surat Al-Mumtahanah ayatnya ayat 8. Jadi ketiga ayat itu diakhiri dengan kalimat innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kepada orang-orang yang berbuat muqsit. Muqsit itu adil. Kita akan menelusuri apa saja yang terkandung di dalam ayat yang oleh Allah itu diakhiri dengan innallaha yuhibbul muqsitin itu. Yang pertama di surat Al-Maidah ayat 42 itu terkait dengan wa idza hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Ketika kamu itu menghukumi mereka yang dimaksud itu adalah mereka-mereka yang orang-orang di luar Islam, maka Allah merintahkan supaya kita ini ketika menghukumi mereka itu menghukumi secara adil, proporsional begitu. Dan sampai nanti karena yang kita hadapi itu orang yang tidak seagama, kemudian kita ini berbuat yang tidak adil kepada mereka. Kemudian ayat itu diakhiri dengan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian di ayat yang berikutnya di surat Al-Hujurat ayat 9 ini terkait dengan hubungan kita kepada sesama muslim, yakni terhadap kelompok muslim yang lain.
Jadi kelihatannya di dalam ayat ini Allah mengisyaratkan Islam itu ada taif begitu. Jadi ada kelompok-kelompok begitu. Walaupun tidak secara jelas Allah menyampaikan, tetapi ayat ini diawali dengan sebuah kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ketika ada dua kelompok mukmin yang berperang, yang bersetegang begitu, maka damaikanlah antara keduanya. Jadi ini mengisyaratkan memang kaum muslimin itu nanti entah didasari dengan apa begitu akan terjadi taif begitu, akan terjadi kelompok-kelompok begitu. Tetapi di ayat yang lain Allah juga sampaikan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ikhwah itu dari kata akhun, ya. Jadi bersaudara. Jadi meskipun berkelompok-kelompok itu sebetulnya mereka itu bersaudara. Karena bersaudara, maka kelompok-kelompok di dalam ajaran Islam, di dalam agama Islam itu bukanlah sekat yang menjadikan kita ini kemudian menjadi orang yang tidak adil. Jadi meskipun ada kelompok-kelompok itu, maka kita ini diperintahkan oleh Allah untuk fa'aslihu bainahuma bil adli waqsitu. Jadi kita harus tetap berbuat adil, berbuat proporsional terhadap kelompok-kelompok Islam, kendati pun ya misalnya itu bukan dari kelompok kita, tetapi kita tetap diwajibkan untuk berbuat adil kepada mereka itu. Bab yang dikhawatirkan itu ketika seperti apa yang disinyalir oleh ayat yang lain, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Kalau dalam ayat yang lain kan Allah menyampaikan seperti itu. Setiap kelompok itu membanggakan kelompoknya masing-masing. Sehingga ketika dia membanggakan kelompoknya, ya, biasanya ketika kita ini memiliki kebanggaan terhadap sesuatu, maka yang lain itu pasti menjadi sesuatu yang tidak kita banggakan, artinya menjadi sesuatu yang rendah nilainya begitu. Padahal merendahkan kelompok yang lain itu menjadi bagian dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Makanya Allah sampaikan di dalam Al-Hujurat ayat 9 itu, kita ini supaya fa'aslihu bainahuma bil adli waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian di ayat yang lain Allah juga sampaikan kebencian kita terhadap kelompok yang lain janganlah itu membuat kita ini menjadi orang yang tidak berbuat adil. Wala yajrimanna sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu itu kepada kaum menjadikan kamu itu tidak melakukan tindakan keadilan. Jadi kalau kita ini menginginkan untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kepada orang-orang yang non-Islam kita harus berbuat adil, apalagi kepada orang-orang Islam. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah sampaikan kepada kita bahwa kita ini harus bukan sekedar berbuat adil, tapi antabarru, supaya kita ini berbuat baik kepada orang non-Islam, ya. Jadi kita supaya berbuat baik kepada non-Islam, tetapi Allah membuat catatan. Ada 3 hal nanti yang perlu kita syaratkan untuk kita ini berbuat yang baik kepada orang-orang non-Islam. Yang pertama,
tatkala mereka itu tidak yuqatilunakum fiddin, tidak memerangi kamu dalam persoalan agama. Ini satu. Jadi selama mereka itu tidak memerangi kita dalam persoalan agama, ya antabarru, ya berbuat baiklah kepada mereka itu. Kemudian yang kedua, wala tukhriju min diyarikum, dan mereka itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Jadi tidak memerangi yang pertama. Yang kedua ini tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Kemudian yang ketiga ini dipersyaratkan mereka itu tidak membantu orang yang memerangi kita atau orang yang mengusir umat Islam. Jadi kalau ada 3 kriteria ini ada pada orang non muslim, ya kita tetap diperintahkan untuk antabarru, untuk berbuat baik. Dan salah satu perbuatan baik yang paling dekat dengan takwa itu ya keadilan. Jadi i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah, karena keadilan itu adalah sebuah perbuatan yang sangat dekat, akrab, sangat dekat dengan nilai-nilai ketakwaan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di surat Al-Mumtahanah itu isinya hampir sama, ya, yakni terkait dengan albir kita ini terhadap orang yang beragama selain Islam begitu. Yang ini mengandung makna bahwa memang keadilan itu sesungguhnya adalah sebuah konsep yang sifatnya itu universal. Artinya itu harus kita terapkan di dalam kehidupan ini terhadap siapapun, baik itu terhadap kelompok Islam maupun kelompok di luar Islam. Keadilan tetaplah keadilan. Keadilan tetaplah sesuatu yang harus kita lakukan terhadap siapapun, kecuali kalau terhadap orang-orang yang memang menyalahi dari keadilan itu sendiri. Ada sebuah kisah begitu pada zaman sahabat gitu. Jadi para sahabat itu ketika melakukan sesuatu yang terkait dengan persoalan-persoalan kehidupan ini, para sahabat luar biasa adilnya. Luar biasa para sahabat itu di dalam menjalani apa yang telah disepakati bersama. Jadi apa yang telah disepakati bersama itu dijalani dengan luar biasa. Ada sebuah kisah pernah Umar bin Khattab itu berperang, kemudian mendapatkan tawanan perang begitu. Setelah itu karena memang tawanan perang itu membahayakan, kemudian mau dieksekusi oleh Umar bin Khattab ini, mau dibunuh. Maka tatkala mau dibunuh, Umar mengatakan, ya sudah, sekarang permintaan kamu apa sebelum ini diseksu, dibunuh. Maka dia minta kepada Umar, Pak Umar, saya tolong sebelum saya dibunuh, saya diambilkan air 1 gelas. Sebelum air 1 gelas itu nanti saya minum, saya minta kepada Anda supaya tidak membunuh saya. Maka kemudian dipenuhi oleh Umar bin Khattab, diambilan 1 gelas air begitu. Begitu 1 gelas air itu diterima, maka kemudian ditumpahkan. Setelah ditumpahkan, dia kemudian ngomong dengan Umar, Pak Umar, ini airnya belum saya minum dan ini sudah tertumpah di situ. Karena itu tidak ada hak bagi Anda untuk membunuh saya karena air ini belum saya minum. Maka Umar karena sudah berjanji seperti itu, dia adil. Pak Umar ini tidak melakukan sesuatu yang dolim, karena keadilan ini lawan dari dolim begitu, lawan dari kedolim. Kalau Pak Umar nanti membunuh berarti dia melakukan sebuah kedoliman, maka dia berbuat adil. Tetapi Pak Umar mengatakan, kalau nanti terjadi perang lagi, maka sebelum saya ini membunuh orang lain, yang saya cari pertama kali adalah Anda. Jadi ini bentuk dari kesungguhan para sahabat dulu di dalam menjalani keadilan di dalam kehidupan. Dan ini memang kadang-kadang terasa berat begitu untuk menjalankan keadilan ini, karena memang setiap kita ini punya karakter,
lebih mementingkan diri kita dan lebih mementingkan kelompok kita. Ini yang jadi persoalan. Jadi tatkala kita ini sangat luar biasa memperhatikan kita dan kelompok kita, maka sering itu akan terjadi ketidakadilan terhadap kelompok yang lain. Dan ini harus dijauhi kalau kita ini menginginkan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam ketiga ayat itu kurang lebih isinya seperti itu. Monggo kita cerna, kita pahami bersama. Penjelasan saya tentu tidak sempurna sampai kepada sesuatu yang sangat detail begitu, karena ini sifatnya hanya sekedar kajian singkat begitu. Jadi monggo saya hanya mengantarkan saja supaya panjenengan lebih mendalami lagi. Sekali lagi, al-muqsitin, innallaha yuhibbul muqsitin, ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu sebanyak 3 kali. Yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 42, kemudian yang kedua di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9, kemudian yang ketiga ini surat Al-Mumtahanah ayat 8. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita fikirkan bersama, kita kaji Al-Quran, kita kaji tafsirnya, kemudian kita gunakan sebagai jalan kehidupan di dalam menjalani segala sesuatu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.